Berarti pendengaran aku be bocahnya. Oh, wajar bae. Mood galau, pantes kok sepi. Ya aku ngapa kate suaro tadi? Mood galau.
Belum. Baiklah, langsung saja ya Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel OPS Palembang di Q&A interaktif, Q&A live interaktif menjawab pertanyaan seputar akun belajar ID. Nah, karena ini masih banyak yang terkendala untuk menautkan akun belajar ID dari menautkan SIM PKB ke belajar ID. Nah, kita kali ini bersama dengan Ibu Haja Sutriana, SPD MSI, selaku Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan Rindi Eka Putri, SPD, selaku Co-Kapten Belajar ID Kota Palembang, Google Certified Trainer, dan Saudari Widuri, ya. Oke, baiklah. Mungkin Ibu Sutriana akan memberikan sambutan untuk Bapak Ibu Guru yang hadir mengikuti Gimit Live Q&A interaktif akun belajar ID. Silakan Ibu Sutriana. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Yang saya hormati moderator Pak Akbar, yang saya hormati narasumber kegiatan Kapten dan Co-Kapten Belajar.id, Bu Rindi dan Bu Widuri. Yang saya sayangi para guru, para kepala sekolah, TK, SD, SMP yang hadir dalam kegiatan sore ini, para operator, hadirin yang berbahagia. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada siang yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam rangka aktivasi tautan belajar, akun belajar dan SIM PKB untuk semua guru dan kepala sekolah. Mudah-mudahan kegiatan kita akan mendapat rahmat serta ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita sampai kepada beliau dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu ada surat dari Pusdatin bahwa dalam rangka percepatan akun belajar telah terbentuk komunitas Kapten dan Co-Kapten Belajar ID untuk Sumatera Selatan, yang di Palembang itu ada berapa orang, 5 orang, termasuk Rindi dan Widuri. Di sana dari surat Pusdatin itu untuk percepatan informasi kebijakan sehingga akun belajar ini diaktifkan oleh semua warga satuan pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, orang tua maupun dari dinas pendidikan. Maka hari ini kita sudah melaksanakan tugas bahwa dinas pendidikan khususnya melalui bidang GTK telah memberikan kebijakan kepada Kapten and Co-Kapten Belajar ID ini untuk menyampaikan informasi yang penting sehingga guru-guru kita atau kepala sekolah kita atau masyarakat yang mana apa manfaat dan guna dari akun belajar ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat edaran Kemendikbud Ristek nomor 06/B/B-GT-01.15 tentang akun belajar.id sebagai SSO, Single Sign on SIM PKB. Nah, para guru dan tenaga pendidikan dihimbau untuk melakukan aktivasi dan memanfaatkan akun belajar.id.
sebagai penunjang pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh sekolah di masa pandemi maupun kondisi kenormalan baru. Pemanfaatan akun belajar.id dioptimalkan menjadi layanan satu akun untuk semua dengan konsep single sign-on atau SSO. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita bisa melihat masih rendahnya aktivasi akun belajar.id di Kota Palembang. Dari akun terdaftar di Dapodik 390.778, jumlah akun pembelajaran 247.850, jumlah akun sudah mengaktifasi baru 40.035. Jadi aktivasi akun pembelajaran di Kota Palembang ini baru 16,12% Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah yang hadir. Untuk itu mari kita tingkatkan percepatan. Karena kalau kemarin untuk guru itu sudah hampir 30%, guru di Kota Palembang sekarang Bapak Ibu sudah mencapai 57,69%. Jadi hampir separuh guru kita yang berjumlah akunnya 21.551 itu sudah separuh sudah mengaktifkan. Untuk guru SD berjumlah 7.776 akun di Dapodik, 7.765 akun belajar, itu sudah 64,42%. Ini sudah tinggi untuk SD. Untuk SMP juga sudah sampai 60%. Untuk akun belajar admin, OPS, TU dan kepala sekolah ini masih rendah. Dari 4.399 baru aktif jumlah akun pembelajarannya 4.392, jumlah akun sudah mengaktifasi adalah 1.623. Jadi baru 36,95%. Untuk itu para kepala sekolah, para operator TU segera aktifkan akun belajar ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini yang banyak pertanyaan dari guru-guru kita terkait mengaktifkan akun belajar dan menautkan kepada SIM PKB dan kepada para guru, para kepala sekolah, operator. Hari ini sudah ada narasumber. Mohon kiranya apa kendala yang terjadi di lapangan, operator, silakan untuk langsung bertanya ke narasumber Ibu Rindi dan Ibu Widuri. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan pencerahan sehingga setelah kegiatan ini secara daring akan meningkatkan aktivasi akun belajar untuk Kota Palembang. Mengapa kita harus mengaktifkan akun belajar.id itu? Yang pertama, karena pemerintah telah mengintegrasikan akun pembelajaran dengan SIM PKB dan aplikasi Merdeka Belajar. Kita warga dari pendidikan harus tahu makna dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini berarti kita sudah menautkan juga dengan SIM PKB bagi guru dan akun pembelajaran bagi seluruh warga belajar, termasuk orang tua dan siswa. Materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirim lewat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi selama ini Bapak Ibu kita teringat dengan pemberitahuan, edaran, informasi, tapi kita lupa bahwa kita sudah ada informasi kita melalui elektronik. Nah inilah akun belajar. Akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbudristek ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dinas hanya sekedar memberikan informasi. Buka akun belajar, buka SIM PKB, di situ informasi bisa dilakukan. Bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi siswa, bagi orang tua, dan bagi dinas pendidikan yang tidak membuka akun belajarnya, dia tidak akan tahu informasi resmi. Termasuk guru-guru yang akan PPG, guru-guru yang akan uji kompetensi, dan lain-lain. Akun pembelajaran akan digunakan untuk akses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Akun pembelajaran dapat digunakan untuk menggunakan aplikasi yang ada di Google Workspace for Education and
dan program platform pembelajaran untuk menunjang pembelajaran dan pekerjaan secara umum sehingga Bapak dan Ibu guru dapat memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di kelas virtual. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita harus belajar dengan kenormalan baru Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan akun belajar pengaktifan ini, guru-guru Kota di Palembang ini akan menjadi guru-guru yang hebat. Sekolah yang telah mengaktifkan akun pembelajaran akan didata untuk dimasukkan ke database Kemendikbud. Bagi sekolah yang tidak mengaktifkan, tidak termasuk di database Kemendikbud. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan kita semua yang hadir? Kita tidak tahu. Untuk itu, kegiatan hari ini sebagai kebijakan yang ambil dari Kapten dan Kokapten Belajar ID, didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang, para guru ikuti, para operator layani, para kepala sekolah bimbing kawan-kawan, sehingga akun belajar kita dapat ditahukan SIM PKB guru, maka guru akan mengajar dengan enak melalui di Google. Jadi aktifkan akun pembelajaran Anda dan rasakan keistimewaannya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang efektif, efisien, menarik, dan interaktif, sehingga konsep merdeka belajar yang diterapkan guna peningkatan kualitas pendidikan menjadi lebih baik ke depannya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat mengikuti kegiatan tanya jawab tentang tautan akun belajar dan SIM PKB. Mudah-mudahan kegiatan kita ini akan lancar dan mendapatkan hasil pada saatnya nanti akun belajar kita Kota Palembang. Kita berharap setelah kegiatan ini akan melebihi dari 50%. Untuk mencapai ke 100%, kami akan juga membuat edaran secara tertulis kepada sekolah-sekolah supaya lebih dicepatkan lagi untuk percepatan aktivasi akun belajar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada Allah saya minta ampun. Sekali lagi ikuti dengan baik dan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Haja Sutriana SPD MSI telah memberikan sambutan untuk acara ini. Baiklah, selanjutnya ya langsung masuk ke materi. Ini mungkin kita materinya cara aktivasi akun belajar ID dan menautkan dengan SIM PKB. Karena di sini kan banyak guru-guru yang belum menautkan dan masih banyak juga yang belum tahu cara menautkan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Saudari Rindi dan Saudari Widuri. Mungkin langsung saja ya untuk Saudari Rindi selaku Kokapten memberikan materi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Akbar atas kesempatannya. Sebelumnya saya sapa terlebih dulu yang terhormat Ibu Haja Sutriana MSI selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada hari ini, Bu. Ya, sama-sama. Saya ucapkan juga yang terhormat kepada Bapak dan Ibu. Ya, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, serta Bapak dan Ibu operator dan tenaga pendidikan lainnya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan virtual ini dalam acara Q&A live streaming untuk akun belajar.id. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga juga kegiatan kita hari ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, hari ini kita santai saja. Jadi Bapak dan Ibu sembari istilahnya menyimak apa yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu juga bisa langsung membuat catatan kecil mungkin untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Nah, ya, seperti biasa ya Pak Akbar. Kalau misalnya ada pepatah kan, iya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka sayang. Ya. Iya benar. Sepertinya itu pepatah legend ya Pak Akbar ya. Iya. Kalau saya pepatahnya tak kenal maka ya tak apalah. Tak kenal maka tak apalah, jangan Pak. Jangan. Kita harus kenal gitu ya. Ya, jangan, benar. Karena kan tak kenal maka tak sayang, agak danger. Oke, ya, perkenalan benar. Singkat tadi.
Iya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Akbar dan juga Ibu Sutriana. Di sini nama saya adalah Ringgi Eka Putri. Saya bertindak sebagai Co-Kapten Belajar.id khusus Kota Palembang. Saya juga merupakan Google Certified Trainer dan sekarang aktif mengajar di SD Negeri 111 Palembang. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, kita langsung saja. Pasti beberapa hari ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak kita terkait dengan akun belajar.id. Karena masih hot sekali, karena ada surat yang mewajibkan kita harus menautkannya SIM PKB. Jadi makanya Bapak dan Ibu pasti, waduh ini gimana sih, apa sih akun belajar.id, saya baru dengar. Nah Bapak Ibu, sebenarnya akun belajar.id itu sudah ada sejak tahun 2020. Nah, sekarang mungkin baru kita mau mencoba untuk mengaktifkannya dan mengintegrasikannya karena ada istilahnya dari surat ya, surat dari Kemendikbudristek untuk mensinkronkannya ke SIM PKB. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya akun pembelajaran atau akun belajar.id tersebut? Ini saya mohon izin untuk share screen sebentar. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita tautkan. Kalau seandainya kita tidak tahu ya kita tidak akan bisa memanfaatkannya. Sebenarnya untuk apa sih akun belajar.id itu? Sini saya izin share screen. Oke. Nah, Bapak Ibu sembari saya share, Bapak Ibu juga bisa menyiapkan pertanyaan, nanti kita langsung diskusi. Di sini sifatnya saya ingin berbagi saja, kami berbagi kepada Bapak Ibu bukan bersifat untuk menggurui ya Bapak Ibu, karena ada beberapa informasi yang kami dapatkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan saja sepuasnya. Insya Allah kalau seandainya kami bisa menjawab, kami bantu untuk menjawab. Tapi kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab, nanti akan kami catat dan akan kami ajukan ke pusat seperti itu. Baik, bagaimana kira-kira sudah tampil belum? Sudah tampil? Oke, Bapak Ibu semua. Nah, yang bertanya, apa sih sebenarnya akun pembelajaran itu? Nah, akun pembelajaran itu merupakan nama akun yang bertanda belajar.id dan memiliki kata sandi atau password yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Kok pemerintah mengeluarkan akun pembelajaran? Jadi seperti ini Bapak Ibu, sejak pandemi tahun 2020, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru. Salah satunya kuota internet, kemudian memori handphone yang cepat habis, kemudian juga media pembelajaran yang sangat tidak interaktif dan juga membosankan atau yang itu-itu saja. Oleh sebab itu, pemerintah melihat ini sebagai sesuatu yang bisa menghambat perkembangan pendidikan kita. Nah, salah satu solusinya yaitu pemerintah mengeluarkan akun pembelajaran. Akun pembelajaran ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2020 dan alhamdulillah kami sudah juga mensosialisasikan dalam bentuk webinar, workshop berupa pemanfaatannya dengan Google Workspace for Education. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, akun pembelajaran ini bisa kita gunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kita. Itu manfaatnya. Lalu siapa saja sih yang bisa menggunakan akun pembelajaran ini? Yaitu pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan operator sekolah. Apa saja manfaatnya? Tadi juga sudah disebutkan beberapa oleh Ibu Haja Sutriana. Salah satunya yaitu beberapa manfaatnya yaitu memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek. Dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman tanpa batas. Dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook dan sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa manfaat dari akun pembelajaran. Terlepas dari manfaatnya yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran, kita sekarang dihadapi dengan topik yang sangat hot, yaitu mengintegrasikannya ke SIM PKB. Nah, kita lihat manfaat dari yang nomor 5. Sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Sekarang, tahap awal, pemerintah sudah mewajibkan kita untuk mengaktifkannya atau mengintegrasikannya ke SIM PKB. Itu salah satu langkah awalnya Bapak Ibu. Saking pentingnya ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk mendownload dan juga mengaktifasikan serta langsung mengintegrasikannya ke SIM PKB.
Nah, berhubungan dengan SIM PKB, kemarin sempat heboh ya Bapak Ibu, tanggal 12 Maret itu adalah deadline kita menautkan ke SIM PKB, sehingga banyak sekali Bapak dan Ibu itu yang menghubungi kami, dan pertanyaannya itu terkait banyak sekali akun yang tidak ditemukan, passwordnya tidak ada, tidak bisa menautkan, dan sebagainya. Hal tersebut mengapa bisa terjadi, mengapa beberapa hari sebelum deadline itu banyak sekali guru-guru yang baru menautkan, ya karena itu tadi, sejak terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022, akun belajar.id akan digunakan sebagai SSO SIM PKB guna menyempurnakan layanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk mengintegrasikan atau menautkan akun pembelajarannya ke SIM PKB sejak tanggal 12 Maret dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, akun pembelajaran ini juga bisa digunakan untuk forum tanya bos. Berarti kalau misalnya mau berhubungan dengan dana-dana bos, mau mengetahui informasi tentang dana bos, ya Bapak Ibu juga akan menggunakan akun pembelajaran. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk kedepannya, untuk info GTK itu akan login menggunakan akun pembelajaran. Jadi saking pentingnya Bapak Ibu sekarang diwajibkan langsung kalau misalnya belum ada akun pembelajarannya, hubungi operatornya lalu langsung segera diaktifkan. Seperti itu. Ini saking pentingnya ini sampai ke SIM PKB ya Bapak Ibu. Nah, ini suratnya yang kemarin 15 Februari. Selanjutnya adalah, nah, apa saja sih yang dapat diakses dengan akun pembelajaran? Yaitu di sini nih, banyak sekali aplikasi yang bisa kita akses, seperti Merdeka Mengajar, yang kemarin juga lagi happening. Apa pula itu? Itu adalah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kita, Bapak Ibu. Nah, untuk mengaksesnya, kita harus menggunakan akun belajar.id. Kemudian ada forum tanya bos. Kita juga bisa menggunakan Chromebook, Classroom, Google Meet, Drive, SIM PKB, Google Docs, Sheets, Slides, dan Form. Ini berasal dari Google Workspace for Education. Pastilah Bapak Ibu sudah tahu ya, salah satu kelebihan yang sangat mumpuni ya, yaitu kita memiliki Google Drive. Yes. Oke, Google Drive dengan kapasitas yang unlimited. Tahun 2020 sampai 2021 itu kita memiliki di Google Drive-nya itu memiliki kapasitas unlimited. Akan tetapi sejak tahun 2002 ada wacana bahwa kapasitasnya itu sampai berapa tera saja. Kalau tidak salah sampai 100 terabyte. Tapi itu sangat besar sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan akun belajar.id, kita tidak perlu lagi kepusingan atau pusing-pusing merasa aduh memori handphone saya habis, atau misalnya anak-anak sudah mengirim di Google Classroom dan tidak bisa mengirim lagi karena memori di Google Classroom-nya itu sudah habis. Nah, tidak perlu lagi merasa seperti itu karena cukup dengan akun pembelajaran, kapasitasnya bisa sebanyak-banyaknya kita simpan di sana, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, apa itu akun belajar.id, manfaatnya seperti apa, dan mengapa juga kita harus menautkannya ke SIM PKB. Oke, kecepatan ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau seandainya kecepatan. Oke, nanti saya pelankan sedikit. Oke. Kalau seandainya lagi ngomong seperti ini kadang tidak sadar ya Bapak Ibu. Iya, benar. Karena enak menjelaskannya. Iya. Oh. Bapak Akbar, sepertinya lebih baik kita langsung ke tanya jawab aja. Mungkin kurang lebih tentang akun belajar.id seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin itu ya penjelasan dari Saudari Rindi tentang materi kita hari ini. Mungkin Saudari Widuri bisa menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Akbar. Jadi Bapak Ibu sebelumnya di sini sudah ada website belajar.id. Jadi di sana tuh sudah tertera berbagai macam informasi tentang akun belajar.id yang bisa Bapak Ibu akses. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai akun belajar.id juga bisa mengecek di sana ketersediaan akunnya. Apakah sudah ada atau belum, kemudian apakah sudah diaktifasi atau belum, itu juga bisa mengecek di belajar.id. Bisa Bapak Ibu buka ya. Bisa saya share screen juga. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Ya, share screen yang untuk kulit ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi di website belajar.id, di sini sudah tersedia kalau Bapak Ibu ingin mengecek apakah sudah tersedia akun belajarnya, bisa di sini. Bapak Ibu isi nama lengkap, kemudian nama Ibu, pilih penggunanya apakah untuk pendidik atau peserta didik, kemudian tanggal lahir dan NPSN. Kemudian di sini periksa akun pembelajaran, nanti akan tertera. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin ada hal yang ditanyakan, bisa juga diklik di sini butuh bantuan seperti itu. Di sini juga ada penjelasan tentang platform, cara aktivasi, sudah lengkap sekali Bapak Ibu ya, bisa diakses belajar.id. Mungkin seperti itu Bapak Akbar, bisa langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke ya, terima kasih Bu Saudari Widuri. Oke, baiklah ya, langsung kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada banyak kendala, pasti banyak kendala di lapangan ya untuk menautkan akun belajar SIM PKB ke akun Belajar ID, karena ada juga masalah ketika menautkan kata sandi dirubah beberapa bulan yang lalu, padahal si guru tadi merasa belum menautkan, belum membuka bahkan. Nah, jadi gitu ya. Oke, silakan yang ingin bertanya, sebutkan nama dan tempat tugasnya ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan mungkin dari saya juga ya. Pertanyaan ada yang masalah tidak bisa menautkan. Itu bagaimana tuh meriset password misalkan? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama tadi ya Bapak Akbar ya. Oke, yang pertama mungkin yang paling banyak ditanyakan sama Bapak dan Ibu guru nih, yaitu akunnya ada, passwordnya tidak ada, dan juga lupa password bisa. Ya. Karena sudah sempat diaktifkan, tidak digunakan sehingga passwordnya itu lupa. Oke, yang pertama dulu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan pertama, banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang data akun belajar.id-nya sudah di-download, tapi pas dilihat itu tidak ada akunnya dan juga tidak ada passwordnya. Nah, bagaimana caranya? Hal ini Bapak Ibu mengapa belum bisa ada? Karena memang dari pihak Pusdatin dan juga Kemendikbudristek itu masih melakukan sinkronasi data dari sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang untuk tahap pendistribusian akun tersebut membutuhkan proses atau membutuhkan waktu seperti itu. Nah, solusinya bagaimana nih? Solusinya yang direkomendasikan dari mereka yaitu adalah operator sekolah selalu melihat updating yang ada di pd.data.kemendikbud.go.id seperti itu. Jadi memang menunggu Bapak Ibu, kita tidak bisa istilahnya langsung dapat akunnya karena dari pusat itu masih melakukan sinkronasi data, jadi tidak jadi masalah. Karena banyak juga sekolah-sekolah yang misalnya gurunya ada 20, nanti ada 3 guru yang tidak ada akun pembelajarannya dan beserta passwordnya, seperti itu. Sama kasusnya kalau ada akun tapi nggak ada password, seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, lalu bagaimana? Apakah hanya sekedar menunggu saja? Nah, sekarang sejak tahun 2022, pemerintah sudah membuat suatu web atau laman yang sudah dijelaskan oleh Ibu Widuri tadi, yaitu berupa belajar.id. Jadi, Bapak dan Ibu guru bisa mengajukan akun dari guru dan juga tenaga pendidik lainnya yang tidak ada ke pusat laman belajar.id dengan mengklik butuh bantuan. Nah, di sebelah kanan bawah ya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan Ibu Widuri, diklik butuh bantuan, diisi nick-nya, kemudian juga judul pertanyaannya, terus diisi juga pertanyaannya apa, dan lampirkan surat permohonan untuk menerbitkan
untuk menerbitkan akun pembelajarannya seperti itu. Jadi ada 2 solusi untuk akun yang tidak ada dan juga password yang tidak ada. Yang pertama, kita menunggu dulu nih updatingnya karena pemerintah melakukan sinkronasi. Yang kedua, kita bisa langsung ke belajar.id seperti tampilan layar ya Bapak Ibu. Terus kita klik butuh bantuan yang di sebelah kanan bawah. Selanjutnya nanti ada data yang harus diisi. Nah, di situ masukkan alamat email kita yang biasa, kemudian judul pertanyaan. Contoh, misalnya pengajuan akun guru, misalnya seperti itu. Kemudian nick-nya, nick guru yang bersangkutan. Lalu detail pertanyaannya apa, setelah itu lampirkan. Lampiran itu berupa surat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu caranya Bapak dan Ibu guru. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya akunnya ada, passwordnya ada, tapi sudah lama tidak digunakan, akhirnya lupa password. Cara yang pertama adalah Bapak dan Ibu guru bisa meminta reset password dengan operator sekolahnya yang bertindak sebagai admin belajar.id, seperti itu. Bagaimana cara mereset akunnya? Nah, yang bisa mereset akun hanya adminnya saja dengan cara membuka aplikasi di Google Workspace for Education 9 ya Bapak Ibu. Bisa ditampilkan Bu Iduri? Di Google Workspace for Education. Kemudian kalau kita bertindak sebagai admin, nanti di tampilan titik 9 itu ada tulisan adminnya. Nah, di sanalah operator sekolah yang bertindak sebagai admin bisa mereset passwordnya. Dengan mencari nama guru, nanti passwordnya akan dikirim ke alamat email. Itu cara yang kedua. Lalu, permasalahannya nih Bapak dan Ibu, kan masih banyak guru yang belum ngeh nih tentang akun belajar.id. Sejak adanya surat untuk menautkan ke SIM PKB, 3 hari atau 2 hari sebelum deadline, itu baru Bapak dan Ibu guru melihat nih akun belajar.id-nya. Sehingga apa? Itu banyak operator sekolah yang tidak bisa mereset password seperti itu. Sehingga solusinya, kemarin sempat Kapten Belajar.id Provinsi Sumatera Selatan telah mendistribusikan 2 form. Form pertama adalah untuk riset akun admin dan form kedua riset akun guru serta siswa. Nah, Bapak dan Ibu, pengisian form tersebut batasnya hanya sampai pukul 4 saja atau sampai 5 sore. Karena apa? Karena data yang masuk itu sudah lebih ribuan, sehingga untuk pengajuan riset akun admin, guru dan juga siswa itu tidak bisa lagi melalui Kapten. Solusinya bagaimana? Solusinya untuk riset akun, baik itu akun admin, guru, siswa, ya Bapak Ibu, itu menjadi satu pintu saja, yaitu di belajar.id dengan mengklik butuh bantuan tadi. Jadi yang mengatasinya sekarang adalah super admin di belajar.id. Seperti itu Bapak Ibu. Mengapa nggak bisa kemarin dibuka? Ya karena itu tadi banyak Bapak dan Ibu guru yang belum istilahnya mengaktifkan dan baru membuka. Sehingga akhirnya servernya down. Seperti itu. Ya. Apa pengaruh juga dengan guru yang mutasi itu kan kadang kan Bu Reni kalau misalkan dia sudah di-download nih dari PD data ya, kalau terus masih ada akun dan PTK-nya tidak ada, apakah itu pengaruh dengan mutasi? Kan ada juga tuh sekarang kan ada yang dulunya honor di sini, terus apa namanya itu CPNS atau PNS di tempat lain. Itu pengaruh nggak ke tidak adanya akun PTK di PD Kemdikbud itu?
Oke, jadi seperti ini ya Bapak Akbar. Jadi akan dibuatkan akun yang baru ya untuk guru yang pindah sekolah seperti itu. Nanti akan dibuatkan akun yang baru, tetapi akan membutuhkan proses waktu seperti itu sinkronisasi dapodiknya. Jadi tidak langsung ada untuk email yang baru dan password yang baru. Jadi harap menunggu dicek emailnya secara berkala seperti itu. Dicek terus pd.data Kemdikbudnya itu secara berkala. Seperti itu Bapak Akbar. Iya. Oh, berarti terus dicek, di-download apakah sudah ada atau belum, betul. ya gitu ya? Iya, nanti akan dibuatkan akun yang baru. Kalau pindah sekolah, mutasi, atau dulunya ngajar SD ke SMP misalnya kan. SMP bisa. Bisa, iya. Oke. Baik, selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita ke live chat. Live chat ini ada juga nih yang bertanya ini. Dari teman-teman Bapak Ibu, teman operator yang ada di sini, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, kita ke live chat ya. Ini dari SD Metodis 2. Selamat siang Bapak Ibu, nama saya Dewi, OPS TK Metodis 2. Pertanyaan saya, untuk kepala sekolah tidak ada akun belajar ID dan di pencarian juga tidak ditemukan. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Nah, itu bagaimana tuh? Jadi akun kepala sekolah tuh tidak ditemukan. Iya, terima kasih kepada Ibu dari mana tadi? Dari Metodis ya. Dari Metodis 2. Metodis. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Udah selesai ya? Oh, belum ya? Oh, belum Pak, belum. Belum ya? Iya, kita baru mulai nih. Oke. Jadi bagaimana sih kalau seandainya akun pembelajaran untuk kepala sekolah itu tidak ditemukan, dan pada saat kita mengecek di website belajar.id itu juga tidak ditemukan. Bukan hanya akun admin ya, atau admin kepala sekolah atau operator, Bapak dan Ibu guru juga ada yang mengecek di laman belajar.id itu tidak ditemukan. Padahal akunnya ada dan sudah digunakan tapi tidak ditemukan. Baik, saya jawab dulu pertanyaan dari yang Ibu tadi. Nah, kalau seandainya akun belajar.id dari kepala sekolah itu tidak ada, Bapak Ibu, hal itu dikarenakan itu tadi adanya sinkronasi data, sehingga yang bisa kita lakukan adalah menunggu updatingnya. Jadi operator memang harus update, melihat akun pembelajaran yang sudah didistribusikan melalui pd.data.kemendikbud.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ibu itu bisa mengajukan untuk menerbitkan akun pembelajaran untuk kepala sekolah. Caranya seperti apa? Caranya itu tadi sama saja seperti yang lain, yaitu dengan mengunjungi laman belajar.id, selanjutnya memilih tombol bantuan, butuh bantuan yang sebelah kanan bawah. Lalu Ibu masukkan apa yang harus diisi seperti ini, kemudian juga judul pertanyaan dan juga detail pertanyaannya apa. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengajukan akun baru seperti itu, Bapak Ibu harus membuat surat permohonan untuk pembuatan akun tersebut. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti setelah kegiatan ini kami akan mendistribusikan atau men-share contoh-contoh bagaimana caranya membuat surat permohonan, yaitu permohonan riset akun admin, kemudian juga permohonan pengajuan akun baru, atau misalnya akunnya tidak ditemukan atau terhapus, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita ada kendala, memang semuanya itu ditujukan ke butuh bantuan di laman belajar.id. Kami sebagai kapten dan ko-kapten sekarang tugasnya adalah mensosialisasikan apa-apa saja yang harus dilakukan terkait akun belajar.id tersebut, Bapak Ibu. Semua kendala, misalnya riset akun, pengajuan akun, itu dijadikan satu tempat, satu pintu, yaitu di belajar.id yang klik butuh bantuan sebelah kanan bawah, seperti itu. Jadi Ibu bisa membuat surat permohonan pakai kop, ditandatangani oleh kepala sekolah, dan yang paling penting nanti harus ada NPSN, NIK-nya, namanya, seperti itu. Nanti kita akan share contoh surat permohonannya seperti apa.
ya. Dan nanti juga kami akan memberikan form. Form ini adalah dari Kapten Belajar.id Sumatera Selatan, Ibu Betty Marlina, terkait masalah helpdesk-nya. Kalau Bapak Ibu nih yang tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini ingin bertanya, nah Bapak Ibu juga bisa mengakses form tersebut karena di sana ada beberapa pertanyaan nanti akan dijawab 3 dikali 24 jam seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Akbar yang harus dilakukan. Ya, jadi seperti itu ya. Buat form untuk meriset atau ini ya, gitu ya. Form itu nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Form itu berupa form pertanyaan. Jadi misalnya ada pertanyaan, gimana nih caranya riset akun? Kemudian juga akunnya tidak gitu. Ada atau password lupa. Nah, nanti akan ada jawaban secara otomatis. Berupa jadi form helpdesk seperti itu. Ya, helpdesk ya, kayak helpdesk itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya Min, gimana saya lupa password gini gitu ya. Ya, seperti itu kira-kira. Nanti juga kita akan distribusikan contoh-contoh surat pengajuan kebutuh bantuan nanti Bapak Akbar. Jadi setelah ini nanti saya berikan contoh suratnya, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, aduh gimana buat permohonannya, nanti sudah ada, tinggal tombol off saja. Ya, nanti ditulis di deskripsi ya. Boleh di deskripsi boleh. Biar jadi teman-teman guru ini bisa langsung mengklik masuk ke form ya, gitu ya. Menolak. Iya, benar. Bisa. Baik, oke, ke pertanyaan selanjutnya kita ya. Ini masih dari live chat. Jadi yang lagi nonton YouTube boleh kirim pertanyaannya kalau masih ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan yang masih terjanggal. Oke. Ini dari Eva Sapitri. Perkenalkan, nama saya Eva Sapitri dari TK Aba Lubuk Banjar, Batu Marta. Ini dari Batu Marta ini. Saya mau bertanya, apabila sudah mengisi form akun pembelajaran tetapi akun tidak ditemukan, solusinya bagaimana? Jadi sepertinya mengisi form akun pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak. Oke, mungkin maksudnya itu mengisi yang di belajar.id ini ya tidak ditemukan setelah memasukkan datanya. Jadi mungkin sama, iya. Jadi kalau misalnya akunnya belum ditemukan, sama ya Bapak Ibu seperti yang sudah dijelaskan Ibu Rindi tadi, itu kita buka laman belajar.id, kemudian klik tombol butuh bantuan. Di sana Bapak Ibu bisa mengajukan akun baru seperti itu ya, dengan memasukkan pertanyaannya, kemudian dengan melampirkan surat dokumen pendukung tadi, surat permintaan untuk pembuatan akun. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Ibu Rindi tadi, Bapak Ibu. Oke, seperti itu, Bapak Akbar. Jadi itu tadi apa? Di tombol butuh bantuan. Belajar ya? Iya, buka langsung halaman. Ke tombol butuh bantuan aja ya? Oke. Baik, lanjut ya kita ke pertanyaan ya. Mungkin yang di sini ada pertanyaan langsung interaktif ini. Langsung berbicara narasumber gitu ya Pak Akbar ya. Iya, jadi langsung gini Bu, nggak bisa Bu, gini Bu. Kayak gitu kan. Jadi pertanyaan yang langsung padahal sudah ini gini gitu kan. Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Akbar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sebutkan nama dan tempat tugas ya. Iya. Nama saya Karnadi, tempat tugas saya di TK Kainan. Saya mau bertanya, setelah mengajukan di butuh bantuan, itu kira-kira berapa lama ya bisa ada jawaban? Itu aja dari saya, makasih Pak Akbar. Oke, terima kasih Pak Karnadi. Pak Karnadi ini bertanya berapa lama untuk dapat jawaban itu, apa 2 hari, 1 kali 24 jam gitu kan, atau 1 tahun? Enggak ya, 1 tahun ya. Iya, kelamaan.
Kelamaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kanadi atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaan Bapak Kanadi ini mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu guru semua ya terkait masalah Akun Belajar.id ini. Jadi berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk mengetahui atau mendapatkan jawabannya? Nah, pertanyaan Bapak itu sudah diajukan pada saat rapat antara kapten dan juga pusdatin dan serta Kemendikbudristek seperti itu. Jadi jawaban dari mereka yaitu dikarenakan masih banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang belum mendownload aplikasinya, kemudian mengintegrasikannya ke SIM PKB. Per tanggal 11 Maret saja Bapak Ibu masih ada sekitar 56.000 guru yang belum menautkan akun pembelajaran SIM PKB. Nah, karena ada deadline tanggal 12 Maret tersebut, sehingga 3 hari sebelum atau 2 hari sebelum itu Bapak dan Ibu guru banyak mengakses. Nah, dikarenakan tersebut trafficnya tinggi dan akhirnya down. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang melaporkan di pusat butuh bantuan, jadi pihak dari Pusdatin itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang lumayan seperti itu. Jadi kami tanyakan jawaban dari mereka yaitu ya kita tinggal menunggu saja. Nah, masih banyak sekali data-data guru yang sedang diproses. Apalagi ada juga tahap proses untuk sinkronasi di masing-masing sekolah seperti itu. Jadi memang seperti itu Bapak, kita belum tahu pasti tanggalnya atau 3 hari atau 1 hari kita belum tahu. Yang pasti dari mereka mengatakan bahwa ya kita tunggu dulu sampai istilahnya prosesnya itu selesai. Dikarenakan itu tadi masih banyak Bapak dan Ibu guru yang belum mengaktifkan dan baru mengaktifkan, jadi trafficnya tinggi. Nah Bapak Ibu, terkait jadwal tersebut, terkait berapa lama informasi yang kita terima, jadi seperti ini Bapak Ibu. Seperti kita ketahui penautan akun SIM PKB itu sebenarnya tanggal 12 Maret kemarin terakhir. Akan tetapi pas tanggal 11 masih ada 56.000 guru yang belum menautkan. Sehingga dari informasi yang kami dapat dari Pusdatin, penautan tersebut diperpanjang 30 hari sejak tanggal 12 Maret tersebut. Artinya penautannya itu sampai tanggal 12 April tahun 2022. Masih ada rentang 1 bulan. Nah Bapak Ibu, kita kan membutuhkan akun pembelajaran ini. Jadi secara secara garis besarnya kemungkinan informasi yang kita dapat itu pasti sebelum deadline-nya. Seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengajukan dari hari ini ya, insya Allah itu sebelum deadline 30 hari yang untuk penautan ke SIM PKB. Jadi yang kemungkinan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk kepastian berapa kali 24 jam, jawaban dari pertanyaan kita tersebut datang ke email kita, itu belum tahu. Jadi memang kita harus mengeceknya secara berkala. Mudah-mudahan lebih cepat ya Bapak Ibu ya, tidak dalam 1 minggu itu mudah-mudahan ada jawaban ya seperti itu. Terima kasih Bapak Karnadi atas pertanyaannya. Begitu Bapak Akbar. Bu Indi. Ya, oke. Jadi menautkan akun SIM PKB ke akun belajar ini diperpanjang ya hingga 30 hari ke depan sejak tanggal 12 Maret 2022. Jadi itu ya pentingnya menautkan akun SIM PKB ke akun belajar ID. Jadi sangat penting untuk memerdekakan merdeka belajar ya. Jadi jangan sampai tidak menautkan ya, Bu Rindi ya. Iya. Iya benar. Iya benar. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Mungkin tambahan juga Bapak Akbar. Boleh ditambahin, jangan dikurangin ya. Iya. Jadi begini ya Bapak Ibu. Oke, jadi kan sedang hot nih masalah PPG. Nah, kemarin banyak juga yang bertanya, bagaimana ini Bu Rindi, SIM PKB belum tertaut, sementara kami ini yang PPG itu wajib menautkan, dan tanggal 12 Maret itu ya batasnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengikuti PPG itu wajib untuk mensinkronkan akun belajar.id-nya dengan SIM PKB ya Bapak Ibu. Oleh
sebab itulah makanya dari pihak Pusdatin dan juga Kemendikbud itu melakukan perpanjangan. Jadi 1 bulan waktunya. Nah, jangan sampai terlena Bapak Ibu. Biasanya kan kalau misalnya 1 bulan, wah jangka waktunya lama. Akhirnya terlupa lagi dengan akun belajar.id-nya. Kalau bisa jangan seperti itu. Kalau seandainya kita sudah diberi perpanjangan, ayo kita sama-sama segera aktifkan akun belajar.id-nya, kita sinkronkan juga ke SIM PKB-nya. Ada lagi pertanyaan Bapak Akbar, pertanyaannya, iya kami ingin cepat-cepat, kami sudah mau mensinkronkan nih ke SIM PKB, tapi nggak bisa, seperti itu. Atau misalnya kami mau buka yang akun admin ya, itu juga tidak bisa, lalu bagaimana kami bisa mensinkronkannya, seperti itu kan. Nah itu pertanyaannya juga. Ya, benar-benar. Ya, sama nggak Bapak Akbar pertanyaannya? Dikira-kira sama. Ya, jadi ada yang mau mensinkronkan nih, sudah mau mencoba, tapi nggak bisa ternyata. Seperti itu. Banyak sekali kan kendala seperti itu. Nah, di sini saya coba jawab ya Bapak Akbar ya. Boleh, silakan. Kalau nggak dijawab kan nggak ketemu solusinya. Di sini saya iya. Ya, saya coba jawab ya. Mengapa sih kita tidak bisa mensinkronkan akun belajar.id kita ke SIM PKB? Nah, Bapak Ibu, terkait iya, benar sekali, luar biasa. Oke, saya lanjut ya Bapak Akbar. Oke. Mengapa sih tidak bisa tertaut ke SIM PKB? Alasannya lah Bapak Ibu, karena itu tadi, sejak diterbitkannya surat bahwa tanggal 12 Maret itu merupakan deadline untuk mengintegrasikan akun belajar.id PKB, Bapak Ibu guru baru istilahnya 3 hari sebelum itu baru mau menautkan, sehingga banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang mengakses laman dari belajar.id, kemudian juga mengakses SIM PKB, akses juga aplikasi admin, otomatis trafficnya sangat tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan servernya down. Tapi bagaimana nih kira-kira bermasalah nggak nanti? Nah, Bapak Ibu, sekarang ini kan diberi waktu nih 1 bulan, jadi sudah agak renggang. Kalau seandainya hari ini Bapak Ibu mau menautkan SIM-nya, karena itu tadi laman-laman tersebut saya buka kembali. Itulah penyebabnya Bapak Akbar. Terima kasih. Iya, oke, baiklah. Nih ada lagi nih, lanjut nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari SD 178. Saya Julia dari SD 178. Saya ini bertugas sebagai operator dan guru. Jadi pas waktu ingin menautkan user belajar ID tidak bisa karena usernya 1 kayaknya nih. Admin, sebagai admin dia, bukan sebagai guru. Nah, jadi dia begitu mengunduh usernya 1, tapi sebagai admin bukan guru. Nah, gitu. Jadi gimana tuh? Karena dia 2 tugas ya, 1 sebagai operator dan 1-nya guru. Ya, baik. Boleh dijawab, Ibu Rindi atau Ibu Widuri? Halo, bisa dengar suara? Oke, baik Bapak Akbar. Mungkin saya ingin bertanya dulu nih lebih jelasnya. Kira-kira maksud pertanyaan Ibu itu apakah akunnya ada 2, yaitu dia punya akun guru dan juga akun admin seperti itu? Akunnya 1 kayaknya itu. Maksudnya seperti apa? Dia ini kan sebagai guru dan sebagai admin. Operator. Iya, ketika diunduh karena dia juga sebagai guru, ketika diunduh itu akunnya @admin bukan @guru. Kalau guru kan @guru ya. @guru SD @guru belajar ID gitu kan. Ya. Nah, kalau ini kan karena ini admin. Jadi
ketika diunduh dia sebagai admin. Oke. Nah, itu gimana tuh? Baik. Iya. Terus saya juga ingin bertanya, kira-kira di sekolah tersebut operatornya itu bertindak sebagai admin juga atau tidak? Seperti itu. Oke, nanti karena ini di live chat ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya. Kayaknya ini dia mungkin operator, tapi harusnya kan guru tugas tambahan sebagai operator bisa gitu kan. Tapi kalau operator tugas tambahan sebagai guru kan nggak bisa. Mungkin dia operator. Nah, makanya dia munculnya admin gitu kan. Oke, baik. Baik, saya coba bantu jawab ya Bapak Akbar. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya silakan dibantu. Pada saat mengunduh, iya. Pada saat mengunduh yang tampil itu hanya akun adminnya saja. Nah, sekarang Bapak Ibu seperti ini. Kalau seandainya Bapak Ibu itu bertugas sebagai admin di sekolah tersebut, yaitu operator, maka memang yang muncul adalah akun admin seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kita mengunduh di pd.data.kemendikbud.go.id ada 3 jenis akun di sana. Yang pertama adalah akun tenaga pendidik seperti kepala sekolah dan juga admin. Itu terpisah. Yang kedua ada akun siswa dan yang ketiga adalah akun pendidik seperti itu. Jadi akun pendidiknya itu untuk guru, kemudian akun siswa itu untuk siswa dan ada tenaga kependidikan itu untuk admin dan juga kepala sekolah. Jadi ada 3 yang harus di-download Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita coba ke akun admin. Akun admin itu adalah operator sekolah biasanya seperti itu dan juga kepala sekolah yang langsung ditunjuk oleh pihak Kemendikbudristek itu sebagai admin belajar.id-nya. Oleh sebab itu akunnya cuma 1. Nah, seharusnya itu ada 2, yaitu kepala sekolah juga. Kalau tidak ada akun kepala sekolah, tadi seperti yang sudah kita jelaskan bahwa Ibu bisa mengajukannya ke butuh bantuan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk bertindak sebagai admin itu tidak hanya dari operator dan kepala sekolahnya saja. Seandainya sekolah Bapak Ibu ingin menambah admin lagi nih, misalnya dari guru nih mau dijadikan admin belajar.id, itu bisa, yaitu dengan cara mengajukan penambahan admin dan mengajukannya melalui laman belajar.id dengan mengklik tombol butuh bantuan seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu, kalau seandainya kita guru, itu bisa juga sebagai admin dengan catatan kita sudah membuat surat permohonan dari kepala sekolah juga ya dan menunjuk kita sebagai admin belajar.id lalu ditujukan ke butuh bantuan seperti itu. Ya, kalau seandainya pada saat Ibu mendownload itu cuma 1 adminnya saja, tidak ada kepala sekolahnya, yaitu tadi bisa mengajukan permohonan untuk menerbitkan akun kepala sekolahnya di laman belajar.id dengan mengklik butuh bantuan. Seperti itu Bapak Akbar. Oke, jadi seperti itu ya. Halo Bapak Akbar. Ya, halo. Ya, halo juga. Masuklah. Oke, jadi gitu ya untuk Julia dari SD 178 boleh klik tombol bantuan agar bisa dapat jawaban. Gitu ya Bu Rindi ya. Oke. Bisa. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Silakan yang ingin bertanya sebanyak-banyaknya agar kita bisa tahu solusinya ya seluruh masalah tentang akun belajar ID.
Ya, halo? Masih ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu guru, masih ada pertanyaan? Halo? Ya, Bapak Ibu guru, masih adakah pertanyaan? Masih ditunggu? Atau baca yang di YouTube dulu, Pak Akbar? Di YouTube sementara belum ada pertanyaan juga ini. Jadi boleh ya teman-teman yang nonton, yang lagi santai-santai di rumah, lagi nonton live ini boleh langsung ajukan pertanyaan ya. Silakan kasih pertanyaan yang sebanyak-banyaknya yang bisa dijelaskan. Oke, Bapak Akbar, mungkin saya bisa menyampaikan pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru yang pernah me-WA saya, Bapak Akbar. Ya, pertanyaan kepada saya? Bukan ya? Iya, pertanyaan Bapak Akbar. Oh gitu. Bukan. Bukan. Oke, silakan Ibu Rindi. Mungkin ada juga ya dari teman-teman yang WA gitu kan ya. Bu mau bertanya gitu. Silakan. Iya, jadi pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya ada yang sama dengan Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi pertanyaannya, katanya begini, Bu Rindi, mengapa saya tidak bisa menautkan SIM PKB dengan akun pembelajaran melalui laptop saya dan juga melalui handphone saya, seperti itu. Nah, mengapa hal tersebut tidak bisa? Iya, jadi di sini ada beberapa faktor ya Bapak Ibu mengapa kita tidak bisa menautkan akun SIM PKB kita melalui laptop ataupun melalui handphone. Yang pertama Bapak Ibu, biasanya ya Bapak Ibu di sekolah itu terkadang Bapak dan Ibu guru itu minta tolong sama operatornya untuk menautkan SIM PKB-nya seperti itu. Nah, biasanya ada operator yang menautkan SIM PKB-nya di dalam satu laptop. Kalau seandainya kita menautkan beberapa akun pembelajaran dalam satu laptop, terkadang Bapak Ibu itu untuk selanjutnya itu kita tidak bisa lagi menautkannya. Mengapa? Karena data yang sudah kita tautkan tersebut itu terekam di data seperti itu. Jadi pada saat kita menautkan di lain itu tidak bisa. Nah, solusinya yaitu dari laptopnya itu kita harus hapus terlebih dahulu cache-nya atau historinya. Kita juga bisa melog out semua seluruh akun-akun yang ada di laptop tersebut. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan perangkat yang lain, laptop lain, PC lain, untuk menautkan SIM PKB-nya dengan akun pembelajaran. Jadi itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu sama saja ya Bapak Ibu seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa karena banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang baru mengakses akun pembelajarannya dan juga SIM PKB-nya sehingga traffic-nya itu tinggi dan saat servernya down. Jadi tidak bisa ditautkan. Nah, makanya banyak sekali kendala kenapa saya sudah menautkan, kemudian saya hapus dan saya mau tautkan lagi itu tidak bisa. Nah, itulah beberapa faktor mengapa kita tidak bisa menautkan SIM PKB kita. Jadi gunakan laptop yang benar-benar kalau bisa sih satu laptop untuk satu akun saja seperti itu. Ya, begitu Bapak Akbar kurang lebih. Oke, jadi kalau misalkan ini kan karena diperpanjang ya 30 hari 1 bulan ya. Kalau ada nggak konsekuen ketika mungkin namanya manusia ya tidak menautkan, konsekuennya apa tuh? Pasti kan ada ya, ada konsekuennya pasti. Ada apa ya namanya itu? Resiko lah mungkin ya.
Kalau misalkan tidak menautkan SIM PKB ke akun Belajar ID. Ya, bisa dijelaskan Ibu Rindi suaranya, Ibu Widuri? Oke, jadi begini Bapak Akbar, kalau misalnya tuh tidak ditautkan akun Belajar ID-nya ke SIM PKB, maka Bapak Ibu tidak bisa membuka SIM PKB itu menggunakan akun Belajar.id. Karena akun Belajar.id ini akan dijadikan single sign-on. Jadi semacam satu pintu untuk membuka seluruh akun itu nanti akan menggunakan akun Belajar.id untuk membuka seluruh platform dari Kemendikbud seperti itu, seperti SIM PKB, Rumah Belajar, kemudian Merdeka Mengajar, itu akan menggunakan akun belajar.id seperti itu. Jadi apabila tidak ditautkan, nanti Bapak Ibu tidak bisa membuka SIM PKB itu. Jadi seperti itu, makanya harus ditautkan. Ya, apalagi yang seperti yang baru mau ikut PPG gitu ya. Jadi makanya harus ditautkan ya, agar bisa ke SIM PKB terbuka ya. Iya. Jadi nanti berarti yang nomor UKG-nya itu tidak digunakan lagi sebagai betul. User SIM PKB. Betul sekali. Oke, jadi itu ya, manfaat Belajar ID banyak sekali juga ya Ibu Widuri ya. Bisa betul. Email, bisa membuka Drive, Google Drive, dan yang lain-lain. Banyak sekali manfaatnya. Rumah belajar juga di situ ya? Iya betul, bisa masuk menggunakan akun Belajar ID. Kemudian ada juga aplikasi Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Itu juga harus login-nya menggunakan akun Belajar ID, tidak bisa menggunakan Gmail biasa. Oke, baik. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Masih kita ditunggu ya, Ibu Widuri dan Ibu Rindi ya? Iya betul. Sampai besok enggak ya? Enggak. Oke, gini mungkin Bapak Akbar, banyak yang nanya nih sama saya. Saya sudah menautkan akun Belajar ID ke SIM PKB nih Bu, tetapi pas buka di website belajar.id, saya ngecek itu status akun ternyata belum aktif. Nah, apakah akan berpengaruh seperti itu? Banyak yang nanya. Jadi Bapak Ibu, untuk website belajar.id itu membutuhkan waktu gitu, status aktivasi kita berubah dari belum aktif menjadi aktif itu membutuhkan waktu beberapa hari. Jadi tidak perlu risau ya apabila Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi akun belajar.id, sudah mengganti password baru, kemudian sudah mengintegrasikan dengan SIM PKB dan sudah muncul tuh tulisan tautkan di akun.simpkb.id, itu berarti Bapak Ibu sudah berhasil menautkan akun belajar.id ke SIM PKB. Jadi tidak perlu risau apakah sudah aktif atau belum, atau apakah sudah bisa atau belum ini masuk menggunakan akun Belajar ID. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, karena di website belajar.id itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengupdate datanya seperti itu. Oke. Oke, Bapak Akbar, apakah ada pertanyaan lagi? Gimana? Ya, oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin cukup di sini ya, Ibu Widuri dan Ibu Rindi. Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Iya. Oke, Bapak Akbar, mungkin di sini kami ingin memberikan beberapa informasi ya. Ya, boleh. Sebelum kita menutup acara, boleh silakan apa yang ingin disampaikan tentang
aktivasi ini, acara ini agar mungkin teman-teman guru, rekan-rekan guru masih bingung, boleh silakan dijelaskan kembali. Iya, baik. Terima kasih Bapak Akbar. Baik Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu guru memiliki kendala atau masih bingung nih dengan akun belajar.id, nah kami dari komunitas belajar.id khusus Kota Palembang akan membentuk suatu wadah nih Bapak Ibu untuk Bapak dan Ibu semua. Insya Allah jika tidak berhalangan, besok kami akan memberikan form. Form di situ adalah untuk menjadi anggota dari komunitas belajar.id. Nah, di sana nanti kami akan mengupdate informasi-informasi terkait dari akun belajar.id ini. Tidak hanya tentang akun belajar.id saja, di sana juga akan ada updating tentang pelatihan-pelatihan dan juga workshop-workshop yang bisa Bapak dan Ibu ikuti seperti itu. Jadi, silakan Bapak Ibu, nanti kita akan share form untuk mengikuti komunitas belajar.id tersebut. Harap semuanya Bapak Ibu harap untuk bergabung di sana, karena disitulah nanti kami akan memberikan informasi terkait akun belajar.id. Seperti itu Bapak Akbar. Dan tidak hanya itu, nanti di sana juga kami akan sharekan contoh surat contoh surat permohonan tadi ya Bapak Ibu, dan juga helpdesk akun belajar.id khusus Provinsi Sumatera Selatan. Plus kami juga akan memberikan informasi-informasi terbaru dari Pusdatin dan juga Kemendikbudristek terkait akun belajar.id. Insya Allah formnya itu besok. Nah, jadi di hari kedua itu masih ada ya Bapak Ibu Q&A-nya terkait SIM PKB. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Adi Pamungkas dan juga Ibu Widuri seperti itu. Jadi besok hari juga masih ada Q&A-nya. Jadi kalau misalnya hari ini belum ada nih pertanyaannya, tapi setelah kegiatan baru muncul nih pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu bisa mencatat dan besok nanti juga bisa ditanyakan kembali. Jadi sekali lagi, nanti kita memiliki komunitas belajar.id khusus Kota Palembang. Harap Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, operator semuanya untuk bergabung di sana, karena di sanalah kami akan memberikan informasi terkait akun belajar.id. Insya Allah besok formnya Bapak Akbar. Ya, oke. Ditunggu formnya Ibu Rindi ya, untuk agar teman-teman guru ini bisa mengakses ya, mengajukan pertanyaan atau bertanya. Ibu Widuri, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita menutup acara? Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum menautkan ke SIM PKB, segera menautkan ke SIM PKB-nya. Kemudian bisa cek cara mengaktifasinya itu, cara menautkannya bisa cek di YouTube OPS Palembang. Bapak Ibu di sana ada sudah jelas cara untuk menautkan akun belajar.id ke SIM PKB. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang lainnya tuh harap mengaktifasi, kemudian siswa dan admin kepala sekolah itu juga wajib untuk melakukan aktivasi akun belajar.id. Jadi tidak hanya guru saja Bapak Ibu ya, siswanya juga diminta untuk mengaktifkan akun belajar.id, karena seluruh data aktivasi ini akan terinput ke website, ke dashboard dari Kemendikbudristek seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Rindi dan Ibu Widuri selaku Co-Kapten Kota Palembang ya. Iya, oke. Terima kasih ya Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu saja ya materi kita. Boleh ditunggu form pertanyaan ya, form pertanyaan ya. Form komunitas. Ya, form komunitas. Insya Allah besok. Iya, boleh ditunggu nanti ya, boleh di-share atau nanti lihat di deskripsi ya. Ya. Oke, baiklah. Saya selaku moderator, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, operator dan teman operator sudah mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata dan kurang penyampaiannya. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun.
saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu hebat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Jimit dan di YouTube.